Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Di penjelajahan sebelumnya, kita sempat singgung sedikit ya soal bagaimana pengamatan sederhana, katakanlah pada bayangan center, itu bisa mengarahkan pada gagasan yang cukup liar. Ya, tentang alam semesta paralel itu ya. Betul. Nah, ini kan tentu saja bikin kita bertanya, bagaimana sih sebenarnya kita bisa sampai pada kesimpulan sehebat itu tentang realitas? Apa cukup gitu hanya dengan melihat dan mengamati saja? Wah, pertanyaan itu fundamental sekali. Karena kalau kita hanya katakanlah mengandalkan pengamatan, kita justru bisa terjebak loh. Terjebak bagaimana? Logika sederhana saja, itu nggak bisa membuktikan kalau dunia di luar pikiran Anda itu nyata. Hanya berdasarkan apa yang Anda lihat atau rasakan. Bisa saja kan? Bisa saja ini semua hanya mimpi yang sangat-sangat rumit. Itu kan inti dari gagasan solipsisme. Bahwa cuma pikiran Anda sendiri yang pasti ada. Bener juga ya, siapa sih yang nggak pernah merasa kayak lagi mimpi padahal bangun atau sebaliknya? Jadi, oke, kalau bukti observasi saja nggak cukup kuat untuk memastikan realitas di luar sana, terus bagaimana sains bisa begitu percaya diri gitu? Percaya diri menolak teori lama misalnya, Heeh. atau bahkan mengubah total cara kita memandang alam semesta. Iya, itu. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar pengetahuan itu? Nah, ini dia nih, inti pembahasan kita kali ini. Kita akan coba gali dari bab 3 buku The Fabric of Reality karya David Deutsch. Ternyata prosesnya itu jauh lebih aktif dan menarik daripada sekedar ngumpulin data. Oke, ini tentang memecahkan masalah. Oke, memecahkan masalah. Ini menarik karena pandangan umum kan biasanya sains itu soal ya itu tadi, induksi. Kumpulkan banyak data, lihat polanya, terus simpulkan hukum umum. Betul. Matahari terbit tiap hari, oh jadi pasti akan terbit besok. Kedengarannya kan logis banget ya dan ilmiah gitu. Kedengarannya begitu. Tapi metode induksi ini punya kelemahan yang fatal. Ada analogi bagus dari Bertrand Russell soal ini, tentang seekor ayam. Ah, ayam Russell. Iya, yang terkenal itu. Ayam ini kan memperhatikan setiap pagi, tanpa gagal, petani datang bawa makanan. Terus-menerus ya. Pengalaman ini berulang terus. Jadi dengan logikanya si ayam ini, dia menyimpulkan semacam hukum alam. Petani selalu datang bawa makanan pagi-pagi. Keyakinannya makin kuat tiap hari. Persis. Sampai suatu pagi, petaninya datang lagi. Tapi ya itu dia, kali ini bukan bawa makanan. Waduh. Malah bawa kapak buat menyembelih leher si ayam. Ironisnya kan, pengalaman si ayam dan mungkin jutaan ayam lain justru jadi bukti kalau induksi itu nggak bisa diandalkan. Jadi nggak bisa buat membenarkan kesimpulan tentang masa depan ya? Betul. Pengamatan berulang sebanyak apapun, itu nggak menjamin polanya bakal terus berlanjut. Wah, itu contoh yang langsung kena banget. Jadi, mengandalkan pola masa lalu buat prediksi masa depan itu secara logis, ya nggak punya dasar yang kokoh gitu ya. Tapi kalau saya nggak salah tangkep nih, kritik terhadap induksi ini sebenarnya lebih dalam lagi kan? Bukan cuma soal nggak bisa diandalkan 100%. Tepat sekali. Poin krusialnya itu bukan cuma bahwa induksi bisa salah, tapi bahwa induksi murni, jadi menarik kesimpulan hanya dari data mentah, tanpa asumsi awal sama sekali itu mustahil dilakukan. Mustahil. Kok bisa? Ayam tadi kan kelihatannya cuma mengamati pola kedatangan petani. Nah, justru disitulah letak asumsinya. Untuk bisa sampai pada kesimpulan, meskipun salah ya, bahwa petani akan selalu datang bawa makanan, si ayam itu pasti sudah punya semacam teori atau penjelasan awal di benaknya soal perilaku petani. Oh, jadi dia udah punya kerangka berpikir dulu. Iya, mungkin dia berasumsi, wah petani ini baik hati nih, tujuannya memang merawatku. Dengan kacamata penjelasan ini, ya pola kedatangan petani itu diinterpretasikan sebagai bukti konsisten dari kebaikan hati si petani. Saya mulai paham nih, jadi data atau observasi itu nggak pernah bicara sendiri ya. Kita selalu menafsirkannya lewat semacam lensa penjelasan atau teori yang sudah ada di kepala kita. Sadar atau nggak sadar? Tepat. Dan penjelasan awal inilah yang menentukan bagaimana kita akan mengekstrapolasi atau membuat prediksi dari data yang sama persis. Coba Anda bayangkan kalau si ayam punya penjelasan alternatif. Misalnya? Misalnya petani ini sengaja menggemukkan saya untuk nanti disembelih. Penjelasan ini kan juga cocok dengan fakta bahwa petani datang tiap hari bawa makanan. Ah, iya juga ya. Kalau penjelasannya begitu, wah pas suatu hari petani mulai kasih pakan lebih banyak, Nah, interpretasinya bakal beda total. Ayam yang optimis tadi bakal mikir, wah makin disayang. Tapi ayam yang curiga ini bakal panik.
Waduh, ini tanda-tanda akhir zaman gitu ya? Persis. Observasi yang sama, persis, pakan lebih banyak, tapi menghasilkan prediksi yang 180 derajat beda. Tergantung penjelasan mana yang dipegang. Betul. Jadi yang bisa salah atau benar itu bukan proses ekstrapolasinya, tapi penjelasan yang mendasarinya. Kita nggak bisa lepas dari penjelasan awal. Jadi induksi murni itu ya mitos. Wah, ini benar-benar membalik cara pandang umum soal gimana sains bekerja. Kalau bukan induksi pasif, lalu gimana mesin pengetahuan ini sebenarnya berputar? Bagaimana kita bisa belajar tentang realitas? Mesin itu digerakkan oleh proses aktif pemecahan masalah. Kita nggak mulai dari data kosong, tapi dari masalah. Sesuatu yang kita nggak paham, sebuah teka-teki, atau mungkin konflik antara teori yang ada dengan observasi baru. Oke, jadi titik awalnya masalah. Contohnya kayak, kenapa ya planet-planet itu geraknya aneh di langit malam? Atau kok bisa sih bayangan dari dua celah malah hasilkan pola interferensi kayak gelombang? Benar. Lalu, langkah berikutnya kita ajukan penjelasan atau teori tentatif untuk memecahkan masalah itu. Ini langkah yang butuh kreativitas, imajinasi. Kita menebak mekanisme tersembunyi di balik fenomena yang terlihat. Jadi bukan sekedar merangkum data ya? Betul. Bukan sama sekali. Nah, setelah kita punya penjelasan tentatif itu, apa lantas kita langsung percaya gitu aja? Harusnya enggak dong ya? Justru sebaliknya, penjelasan tentatif itu kemudian harus kita hadapkan pada kritik. Kritik paling keras yang bisa kita pikirkan. Kita cari cacat logisnya, inkonsistensinya dengan pengetahuan lain yang udah mapan, dan yang paling penting, kita cari cara untuk mengujinya terhadap realitas. Menguji, ini maksudnya lewat eksperimen? Salah satu bentuk kritik yang paling kuat memang lewat eksperimen krusial. Ini situasi di mana penjelasan lama yang mau kita gantikan dan penjelasan baru kita itu memberikan prediksi hasil yang beda. Dan bisa diamati. Oke. Kita rancang eksperimennya, lakukan, lalu lihat hasilnya. Penjelasan yang prediksinya keliru, ya akan tereliminasi. Atau setidaknya perlu direvisi besar-besaran. Jadi prediksi itu pentingnya bukan sebagai tujuan akhir sains ya, tapi lebih sebagai alat. Alat untuk menyaring dan memilih di antara berbagai penjelasan yang bersaing. Tepat sekali. Dan ini membawa kita pada fakta yang cukup mengejutkan sebenarnya. Ternyata, sebagian besar teori atau penjelasan yang pernah diajukan sepanjang sejarah sains itu gugur bukan karena gagal dalam uji eksperimen. Loh, terus kenapa ditolak kalau bukan karena eksperimen? Saya kira eksperimen itu kunci utamanya. Mereka ditolak karena sejak awal dianggap sebagai penjelasan yang buruk. Kita bahkan seringkali nggak merasa perlu repot-repot merancang eksperimen untuk mengujinya. Penjelasan yang buruk maksudnya gimana tuh? Ada contohnya nggak? Misalnya nih, ada orang usul teori. Untuk sembuhkan flu, makanlah 1 kilogram rumput segar tiap pagi. Secara prinsip, teori ini bisa diujikan. Iya sih. Secara teknis bisa. Kita bisa aja lakukan uji klinis terkontrol gitu. Bisa. Tapi, coba Anda pikirkan. Apa ilmuwan bakal serius mempertimbangkan untuk menguji teori ini? Kayaknya enggak deh. Kedengerannya aneh aja. Nggak ada dasarnya gitu. Nah, nggak ada dasarnya itu kuncinya. Teori ini nggak menawarkan mekanisme. Nggak ada penjelasan yang masuk akal sekali. Bagaimana caranya rumput bisa menyembuhkan virus influenza? Oke. Karena penjelasannya sangat buruk, atau bahkan nggak ada sama sekali, kita cenderung langsung menolaknya sebagai kandidat teori yang serius. Meskipun, ya itu tadi, secara teknis dia bisa diuji. Jadi kita punya semacam filter awal gitu ya? Kita nggak sembarangan uji semua ide gila yang muncul. Tapi kita fokus ke ide-ide yang menawarkan penjelasan yang kelihatannya lebih baik, lebih koheren, atau lebih menjanjikan daripada yang sudah ada. Benar sekali. Coba bayangkan, untuk setiap set data observasi yang ada, itu selalu ada tak terhingga banyaknya teori aneh yang bisa dicocok-cocokkan dengan data masa lalu. Tapi nggak memberikan pemahaman apapun. Contohnya? Contoh ekstrim ya, hukum alam berubah secara acak tiap malam. Tapi kebetulan selalu kembali seperti semula pas kita bangun pagi. Teori ini kan cocok dengan semua observasi, tapi jelas nggak menjelaskan apa-apa. Nggak mungkin kita punya waktu atau sumber daya untuk menguji semua kemungkinan tak terbatas itu. Iya juga ya. Jadi fokus kita adalah pada penjelasan yang punya daya jelas, explanatory power. Masuk akal. Kita memang cari pemahaman, bukan cuma kumpulan fakta atau resep prediksi. Nah, terkait ini nih, ada satu prinsip dalam sains,
teori yang lebih spesifik atau lebih berani gitu ya, yang menjelaskan lebih banyak hal dengan lebih rinci, cenderung lebih disukai daripada teori yang umum atau samar. Tapi ada syaratnya. Apa tuh syaratnya? Asalkan teori spesifik itu berhasil lolos dari ujian. Kenapa begitu ya? Kenapa keberanian mengambil risiko salah itu justru dihargai? Ada dua alasan bagus untuk itu. Pertama, teori yang lebih spesifik dan berani itu secara inheren lebih mudah dikritik dan diuji. Dia bikin lebih banyak prediksi rinci yang bisa dibandingkan dengan realitas. Jadi lebih gampang ketahuan salahnya kalau memang salah. Betul. Dengan kata lain, dia membuka dirinya pada lebih banyak potensi untuk disalahkan. Ini bagus karena mempercepat proses eliminasi penjelasan yang salah, mendorong kemajuan pengetahuan. Jadi teori yang main aman dengan tetap samar-samar itu malah kurang berguna ya buat kemajuan sains? Betul. Alasan kedua, kalau teori yang lebih rinci dan berani ini ternyata berhasil bertahan. Bertahan menghadapi berbagai kritik dan ujian keras. Nah, dia memberikan pemahaman yang jauh lebih dalam dan memuaskan. Karena lebih memuaskan. Karena dia berhasil menjelaskan lebih banyak fenomena dengan lebih sedikit asumsi yang gak terjelaskan. Penjelasan yang baik itu, kata Deutsch, sulit divariasikan sambil tetap konsisten dengan semua fakta yang relevan. Jadi dia punya jangkauan dan kedalaman yang lebih besar. Menarik sekali cara pandang ini. Oh ya, di bab 3 ini kan juga disinggung sedikit ya soal kaitan antara proses pengetahuan ilmiah ini dengan evolusi biologis. Gimana tuh hubungannya? Ada paralel yang cukup dalam di situ. Baik dalam evolusi pengetahuan ilmiah maupun evolusi biologis lewat seleksi alam, keberhasilan itu bergantung pada penciptaan dan bertahannya pengetahuan objektif tentang lingkungan. Pengetahuan objektif. Iya. Dalam biologi, pengetahuan ini terwujud dalam bentuk adaptasi organisme terhadap lingkungannya. Pengetahuan dalam gen maksudnya. Gimana tuh? Di lingkungan tertentu, niche ekologisnya bisa dibilang mengandung pengetahuan tentang lingkungan tersebut. Contohnya? Misalnya, gen yang mengatur kamuflase pada serangga, itu kan mengandung informasi implisit tentang warna dan tekstur latar belakang tempat dia hidup, juga tentang sistem visual predatornya. Oke. Teori ilmiah yang baik juga sama. Ia mengandung pengetahuan tentang aspek realitas yang coba dijelaskannya. Kemampuan gen atau teori untuk bertahan dan menyebar itu bergantung pada seberapa akurat dan relevan pengetahuan yang dikandungnya tentang niche-nya, entah itu lingkungan atau domain masalah tempat ia hidup. Ini gagasan yang nanti akan dielaborasi lebih jauh di bab 8 buku itu. Oke, jadi kalau coba dirangkum nih, alur tumbuhnya pengetahuan kita itu bukan kayak garis lurus ngumpulin data ya, Iya, tapi lebih kayak siklus gitu. siklus, betul. Ada masalah, terus kita tebak penjelasannya. Lalu kita kritik habis-habisan tebakan itu. Termasuk lewat tes eksperimental kalau memang relevan dan mungkin. Terus kita pilih penjelasan yang bertahan paling kuat dari kritik. Dan biasanya, penjelasan baru ini akan memunculkan masalah baru lagi. Gitu terus ya? Persis. Ini proses yang dinamis, kreatif, penuh trial and error, dan yang terpenting, selalu terbuka untuk perbaikan. Selalu bisa dikritik lagi. Tapi, nah disinilah muncul pertanyaan besar yang jadi penutup bab 3 kan. Semua proses ini, mengenali masalah, berimajinasi menciptakan penjelasan, berpikir logis untuk mengkritik, bahkan menginterpretasi hasil eksperimen, itu kan semua terjadinya di dalam pikiran kita. Betul, di dalam kepala kita. Kita pakai otak dan indera kita, yang kita tahu punya keterbatasan dan bisa keliru, bisa salah lihat, salah dengar, salah interpretasi. Dan pertanyaan krusialnya jadi, bagaimana mungkin proses yang sepenuhnya terjadi di dalam ruang subjektif pikiran kita ini bisa menghasilkan kesimpulan yang kita yakini benar tentang realitas objektif di luar sana? Nah, itu dia. Apa jaminannya kalau ide-ide di kepala kita ini benar-benar mencerminkan struktur alam semesta? Atau bahkan multiverse kalau kita pakai gagasan Deutsch? Itu pertanyaan yang, menusuk banget ya. Bagaimana jembatan antara dunia internal kita yang penuh ide dan penalaran ini dengan dunia eksternal yang ingin kita pahami itu bisa terbentuk? Dan kenapa kita bisa percaya sama jembatan itu? Ini menyentuh inti dari filsafat ilmu dan epistemologi ya. Bagaimana pengetahuan tentang dunia luar itu mungkin, dan bagaimana kita bisa membenarkannya. Oke. Mari kita coba tarik kesimpulan kunci dari penjelajahan kita di bab 3 ini sebelum kita tutup. Boleh. Pertama, jelas ya, sains itu nggak bekerja lewat induksi pasif.
Mengeneralisasi pola dari observasi semata, itu mitos yang sudah lama terbantah. Prosesnya jauh lebih aktif. Dan didorong oleh masalah, titik berangkatnya itu masalah, dan solusinya datang dari kemampuan kita mengajukan penjelasan kreatif, menebak mekanisme tersembunyi di balik fenomena. Penjelasan ini kemudian harus lulus ujian kritik rasional yang keras, dicari kelemahan internalnya, atau ketidakcocokannya dengan pengetahuan lain. Dan eksperimen itu berperan sebagai salah satu alat kritik paling ampuh untuk memilih di antara penjelasan-penjelasan yang memberikan prediksi berbeda. Dan yang terpenting nih, tujuannya bukan sekedar prediksi akurat, tapi mencari penjelasan yang lebih baik, yang lebih dalam, lebih luas jangkauannya, lebih sulit divariasikan, dan berhasil memecahkan masalah serta bertahan dari kritik. Kekuatan sejati sains itu ada pada daya jelasnya, pada penjelasannya. Namun, ya itu tadi, kita ditinggalkan dengan pertanyaan yang menggantung banget. Jika seluruh bangunan pengetahuan ini dirakit di dalam pikiran kita yang terbatas dan bisa salah ini, bagaimana kita bisa yakin ia benar-benar merepresentasikan realitas di luar sana? Bagaimana proses subjektif bisa menjangkau kebenaran objektif? Apa yang menjamin korespondensi antara, katakanlah, peta di kepala kita dengan wilayah yang sesungguhnya? Bagaimana jembatan antara pikiran dan realitas itu dibangun? Sebuah teka-teki fundamental yang ya pastinya akan terus kita diskusikan saat kita melanjutkan penjelajahan kita ke bab-bab berikutnya dari The Fabric of Reality. Betul sekali. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.